Episode 4. Buket Mawar dari Budi Ketapang diletakkan di tengah meja, menjadi pusat perhatian sekaligus simbol ancaman. Semua pemuda berkumpul mengelilingi buket mawar. Ekspresi mereka campur aduk antara cemburu, panik, dan ingin tahu. Baunya, bau kota besar, ini bukan sekadar bunga. Ini deklarasi perang. Jangan panik, Mang. Kita harus pakai akal. Lu kan paling rapi. Lu yang jadi pimpinan investigasi. Oke, operasi ini kita namakan Intelijen Bunga Mawar Merah. Tujuan, mencari tahu siapa Budi Ketapang dan apa hubungannya dengan Oneng. Langkah pertama, interogasi bunga, ini mawar biasa. Tidak ada kode rahasia. Langkah kedua, cek keranjang Oneng. Tadi dia bawa keranjang. Pasti ada petunjuk. Tapi dia sudah pulang. Berarti langkah ketiga, penyusupan ke rumah Oneng. Kita harus lihat gerak-geriknya. Slow guys, nggak usah drama. Oneng itu orangnya terbuka. Gue yakin kalau kita tanya baik-baik, dia pasti cerita. Ucap Adit sambil menguap. Salah, Dit. Kalau kita tanya, dia pasti ngira kita cemburu. Harga diri cowok maco kayak gue tercoreng. Kita harus selidiki secara diam-diam. Gue setuju. Sama Ojek, pria stylish itu harus punya misteri. Kita selidiki, Bram. Lu punya ide kreatif? Tentu, kita gunakan musik untuk mencari kebenaran. Rencananya, membuat lagu tentang Budi Ketapang yang berisi kode-kode tersembunyi. Daripada bikin lagu nggak jelas, mending kalian pulang, mandi, terus salat. Pusing saya lihat kalian rebutan janda orang. Bu Sumi, Oneng bukan janda orang. Oneng itu bunga desa. Mang Sunar, bunga desa itu yang belum menikah. Oneng itu janda kembang. Statusnya sudah beda. Tapi sudahlah, semangat kalian patut diacungi jempol. Catat, janda kembang versus bunga desa, konten filosofis. Kojek dan Hadri akan menyamar jadi teknisi TV keliling. Kita akan pura-pura cek parabola di rumah Oneng sambil mencari bukti. Gua setuju. Tony dan Sufi, kalian jadi tim backup. Posisinya di warung Busum. Pura-pura ngopi. Wani Piro. Saya kebagian apa? Saya kan kepala keamanan. Amang Sunar. Tugas lu paling penting. Lu jadi mata-mata. Lu harus patroli di sekitar rumah Oneng, tapi jangan sampai ketahuan. Kalau Budi datang lagi, lu kasih kode. Kode apa? Kalau aman, lu nyanyi lagu dangdut dengan nada santai. Kalau Budi datang, lu nyanyi lagu metal yang paling cepet. Paham? Paham. Aman terkendali. Zainul, Adit, Ojek, Bram, Encek, kebagian tugas pengalih perhatian. Gue ikut aja. Yang penting gak ribet. Gue bisa jadi apa aja. Sore pun tiba. Operasi intelijen bunga mawar merah dimulai. Amang Sunar sudah bersembunyi di balik pohon mangga dekat rumah Oneng. Ia mencoba berkamuflase dengan postur tegap namun santai. Yang sayangnya malah membuatnya terlihat seperti patung penjaga yang canggung. Kita harus fokus. Jangan sampai Budi lolos. Tiba-tiba, Amang Sunar melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam parkir di depan rumah Oneng. Jantungnya langsung berdebar. Amang Sunar panik. Langsung mengeluarkan suara terkejut. Aduh, ini dia. Amang Sunar teringat kodenya. Ia harus menyanyikan lagu metal cepat. Amang Sunar mulai berteriak sekuat tenaga. Dengan nada growl yang sumbang. Budi, jauhi dinding kampung Nurdiana. Engkau adalah virus, kami adalah antibodi. Tongkat keamanan siap memukul. Di warung Bu Sumi, Tony dan Sufi langsung tersedak kopi. Tony terbatuk. Itu suara growl Amang Sunar. Mobil hitam. Bahaya. Cepat. Kita harus ke tempat kejadian perkara. Sementara itu, Kojek dan Hadri sudah berada di depan rumah Oneng. Mereka membawa tangga dan perkakas. Wah, si Amang kelewatan. Dia nyanyi metal malah sambil growl. Kayak kesurupan. Seorang pria berjas rapi. Ternyata bukan Budi Ketapang. Keluar dari mobil hitam itu. Ia tampak kebingungan melihat Amang Sunar berteriak-teriak. Sambil memeluk pohon. Maaf Pak. Bapak kenapa? Saya mau kirim barang pesanan. Bapak. Saya lagi latihan pernafasan. Biar suara saya bagus. Saat nyanyi di acara 17-an.
Pria itu hanya menggeleng dan langsung menuju rumah Oneng. Di saat yang sama, Kojek dan Hadri masuk ke halaman. Itu bukan Budi, Jack. Itu kurir, gak peduli. Sekarang saatnya menyamar. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Maaf Nang, kami dari tim teknisi TV. Parabola Nang sepertinya ada trouble. Harus kami cek dari dalam. Tapi TV saya baik-baik saja Bang. Parabola juga nggak punya. Saya pakai TV digital biasa. Ah, iya. Maksudnya trouble di sinyal digitalnya. Nang, kadang ada gangguan dari luar, dari antena mobil mewah, ada-ada saja Bang. Tunggu sebentar. Saat itu, Amang Sunar melihat Kojek dan Hadri. Ia merasa tugasnya selesai. Ia lalu mengeluarkan tongkatnya dan mulai menyanyikan lagu Dangdut Koplo sesuai kode aman. Bukan janda sembarang janda. Janda di kampung Nurdiana. Janda kembang. Paling menawan. Hatiku rindu. Tiada tertahankan. Aduh, ada apa itu ya? Oh, itu Mang Sunar ya? Lagi nyanyi. Lucu sekali. Ngomong-ngomong, Bang Kojek, Bang Hadri, ini kue baru saya. Coba deh, Kojek dan Hadri gagal menyusup, hanya mendapat kue. Amang Sunar gagal berkamuflase, malah jadi bahan tawaan. Misi kita telah gagal. Tapi, kuenya enak banget, bersambung.